Hai, halo semuanya, ayahku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Happy weekend sebelumnya. Malam ini kita akan ritual candle. Salah, kita akan reading dengan tema mystery reading ya, belum diketahui. Kita ritual candle dulu sebelum reading, yaitu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Malam ini kita pakai lilin manifestasi. Silakan manifestasikan hal-hal positif yang kalian inginkan. Ingat ya, positif, tidak untuk negatif. Kita akan lakukan dengan ritme 3, 3, 3, 3, 3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Yuk kita mulai. Oke, selesai. Kenapa lilinnya udah nyala? Tadi aku udah nyala tapi ada kesalahan dalam menyebut. Jadi aku ulang. Dalam mantranya tadi salah sebut. Oke, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Semoga di channel aku dapat pesan positif dan manfaatnya. Tolong yang baru-baru ya, aku kasih pesan keras buat kalian semua. Enggak yang lama-lama. Jadi kalau dirasa channel aku tidak nyaman, baik dari shufflean aku atau dari apapun lah yang menurut kalian tidak nyaman, langsung check out aja ya. Gitu, take it or leave it. Jadi jangan sampai kalian cari panggung di sini hanya untuk memberi komentar-komentar negatif ya. Kenapa kartu nggak dicabut-cabut aja, mesti di shuffle nunggu jatuh, buang-buang waktu, segala macam dibahas ya. Buat aku itu nggak penting ya. Jadi tolong kalau di situ rasanya nggak nyaman, check out, itu aja. Oke, aku ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah setia di channel aku, yang udah bangkotan, yang sudah selalu mendukung channel aku selama ini. Aku juga ngucapin terima kasih banyak buat yang suka ngasih gift, thanks. I love you all, I love you sekebon. Kita cek energi antara kamu dan dia. Readingan kita selalu seputar antara kamu dan dia. Jadi readingan aku sifatnya apa? Fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan tadi ya, harus bijak. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Gitu aja. Oke, kita lihat konektor antara kamu dan dia apa ini. Two of Swords ya, hubungan penuh dengan kelabilan. Nggak bisa ngambil sikap, nggak bisa ngambil keputusan, atau ini adalah hubungan yang penuh dengan pilihan. Apakah ini pilihan situasi ataupun pilihan seseorang ya. Ini hubungan yang lumayan buang-buang waktu kalau aku lihat. Oke, energi dia di sini ada The Magician, ada babak baru yang sedang ingin dia lakukan dalam diri dia saat ini. Ada sesuatu yang ingin dia kerjakan atau dia awali, tapi nggak bisa dilakukan sendiri ya. Jadi sesuatu yang baru yang ingin dia lakukan, dia butuh bantuan, butuh uluran tangan, baik itu kepada teman, kerabat, keluarga, atau siapapun juga yang bisa dia harapkan ya. Kemudian di sini ada The Emperor, mulai bersikap tegas untuk dirinya sendiri, mulai memikirkan sisi baik, sisi buruk dalam diri dia ya. Ada hal-hal yang mulai dia fokuskan jangka panjang dalam kehidupan dia. Udah sadar sama usia. Ya, kemudian sini ada Judgment. Lagi nerima karma nih kalau aku lihat ya. Lagi mulai merasakan adanya sedikit benturan-benturan. Lagi-lagi tangannya minta tolong, minta bantuan. Seperti kayak, aku kalau nggak berubah nih, kalau aku gini-gini terus nih, nggak tegas sama diri aku, nanti gini-gini aja hidupku.
nanti nggak ada perubahan, hari tuaku gimana, anak cucuku gimana, panjang banget pemikiran dia ke depan sana. Ya. Ini energi kalian ada Six of Swords, ada energi ingin pergi, meninggalkan orang yang di sini, atau ini sekedar ancaman. Ya, karena di sini masih ngeblur, artinya ada keinginan-keinginan untuk move on, ya, atau bahkan untuk menggapai, atau ada yang sudah digapai tangannya oleh seseorang. Tapi yang jelas kayak kalian memang nggak mau menunggu lama-lama karena kalian memang sudah membuat batas waktu tersebut, ya. Di sini ada King of Swords tuh. Kalian juga udah bertindak tegas. Ada mekanik kalian. Dia tegas, kamu juga tegas, ya. Ada ide-ide brilian dalam diri kalian yang sedang ingin kalian lakukan. Ini ada juga perencanaan, ya, beberapa di antara kalian. Ada yang merencanakan traveling. Apakah mulai ikut tur sana, ikut tur sini, ada yang sampai ke luar negeri ini kalau aku lihat. Ya, karena ada beberapa legalitas atau ada surat menyurat yang harus kalian urus. Ya, tapi nggak semua, tapi beberapa sih memang ada transformasi, ada movement, bisa jadi movement secara harfiah ataupun movement secara metafora gitu. Tapi ada juga yang udah mulai merencanakan liburan sampai ke penghujung tahun. Udah mau ujung tahun aja nggak kerasa. Ya, ada Three of Star di sini. Kalian lagi home pimpa ya sama diri sendiri. Enggak ya, ini lagi banyak melakukan pertemuan-pertemuan yang membahas sesuatu. Apakah ini membahas tadi tentang liburan, membahas tentang mau makan di mana yuk besok, mau jalan kemana yuk, atau membahas bagaimana caranya cuan-cuan bisa berdatangan ke dalam diri kalian. Ini energi-energi orang yang udah fokus sama diri sendiri. Jadi kalaupun ada masalah sama seseorang tersebut, tapi kalian tetap realistis menjalani aktivitas kalian, ya. Oke, kita lihat lagi ada apa. Oke, di sini ada realization. Banyak sekali, Kenapa aku lebih suka kartu jatuh? Karena itu ya yang dijatuhin oleh semesta, ya kan? Kalau aku cabut-cabutin bisa aja, sah-sah aja, nggak ada larangan. Ya, itu tentang kenyamanan aja di diri aku, seperti itu. Mau dicabut bisa, tapi kayak aku jadi mencabut. Oh, berarti kamu nih, aku yang menentukan. Gitu. Oke, kemudian di sini ada elusif, kemudian di sini ada apa ini? Distract. Kemudian di sini ada fantasi, kemudian di sini ada perspektif. Oke, itu dia. Bottom of the deck, energi kalian di sini ada confession ya, unveiling, coming clean, message. Ya, ada beberapa yang lagi nunggu kabar berita. Ada beberapa juga yang aku lihat di sini lagi mengalami sesuatu kebingungan untuk mengambil sikap atau menentukan action yang ingin kalian lakukan ke depannya. Rasanya kayak terkurung, kayak terbelenggu gitu. Ingin melakukan tuh sudah kuat niat dan tekadnya, tapi pelaksanaannya kayak agak mampet. Agak macet-macet dikit gitu. Oke, di sini ada Epiphanies understanding tentang awakening, ya, kehadiran dia memberikan pencerahan, pembelajaran, membuat kalian jadi awakening spiritualnya, membuat kalian belajar melepaskan apa yang seharusnya memang tidak kalian miliki. Ya, nggak tahu ada yang sudah sampai di sini nggak pemahamannya. Kalau belum, ini sooner. Nanti proses demi proses yang kalian lewati sampai ke titik itu. Ya, kemudian ada elusive, di sini ada dishonesty, deception, trickery. Ada seseorang yang sudah mengghosting kalian, ada hubungan yang bisa dikatakan disembunyikan, abu-abu, berkabut. Kemudian juga di sini ada seseorang yang menyembunyikan seseorang yang lain, banyak ketidakjujuran dan kecurangan-kecurangan terjadi, tricky. Terus di sini ada distract ya, hubungannya selalu terjadi yang namanya struggle ya, kayak distract itu kayak kamu mendengar omongan dia nanti kamu terpengaruh, atau dianya mendengar omongan orang terpengaruh, seperti itu. Jadi berubah-berubah nih, ada delay kan, buang-buang waktu lagi aja.
Hubungannya kayak nggak ada kejelasan, hubungannya kayak menggantung, hubungannya berubah-ubah. Sebentar bilang A, sebentar bilang B, sebentar bilang sayang, nanti bilang benci. Ada aja yang berubah. Fantasi tentang daydreaming, imagining, tentang fantasize ya. Hubungannya penuh dengan hubungan fantasi. Artinya hubungan ini memang landasannya adalah ketertarikan fisik atau sexual chemistry. Bahkan beberapa yang mungkin hubungannya sudah berjedah atau berjarak, kadang-kadang masih suka mengingat hal-hal fantasi bersama dia. Kemudian di sini ada perspektif, better off, happiness, kemudian clear headspace ya. Ini ada tentang perbedaan sudut pandang, perbedaan perspektif antara kamu sama dia, sehingga mungkin ada beberapa yang secara terang-terangan kita off dulu yuk, kita stop dulu yuk, kita jedah dulu yuk, kita cari ketenangan masing-masing, kita cari kebahagiaan masing-masing. Nanti kalau nggak bahagia baru kita ketemu lagi. Seperti itu. Yang jelas di sini kayak ada yang membutuhkan jedah. Ya, butuh sendiri dulu mungkin, atau butuh ketenangan. Tapi ada beberapa yang katanya minta tenang, bablas. Kamu pikir dia lagi menyendiri, menenangkan pikiran, nggak taunya udah double lagi aja. Oke, kita lihat. Ini distract ini paling bahaya ya dalam diri manusia kalau kalian nggak bisa mengontrol. Jangankan orang-orang yang mungkin masih di tahap tertentu, aku aja yang rajin meditasi, kadang-kadang distract ini juga mempengaruhi. Kadang-kadang ada komen yang nyelekit juga terdistract aku. Kalau nggak, tadi mau reading juga aku mesti meditasi, cleansing dulu supaya tidak terpengaruh gitu ya. Jadi harus belajar mengontrol diri kita semua. Seperti itu. Oke, kemudian sini ada Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kadang-kadang kita pengen memberikan masukan-masukan atau apapun lah yang menurut kita nggak benar. Tapi kadang-kadang ada kalanya lebih baik diam. Jadi kalau memang misalnya kalian anggap, oh channelnya Mami salah gini gitu, nggak apa-apa. Nanti kan aku yang dapat karmanya, bukan kamu. Jadi nggak usah repot-repot gitu ya. Page of One, Aries, Leo, Sagittarius. Nikmatin aja yang apa yang kalian bisa nikmatin dalam readingan ini. Kalau nggak check out, check in. Kemudian ada Two of One, Aries, Leo, Sagittarius. Di skip aja kalau dirasa aku punya shufflean agak lama ya. Kan bisa dicepetin tuh kalian punya YouTube. Oke, aku izin cabut karena udah lebih dari 4 kali ternyata tidak mau jatuh. Queen of One, Aries, Leo, Sagittarius. Fire sign kuat sekali ya. Oke, kemudian di sini ada Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kita bacakan 6-6-nya. Kan ini hubungan yang benar-benar wasting time, ya. Kamu sadar buang waktu, ya, tapi kayak kamu nggak bisa melakukan apapun juga, terjebak. Entah ini terjebak dengan pesonanya atau terjebak dengan sesuatu yang mungkin memang harus dituntaskan antara kamu dan dia. Itu aku lihat lelah banget diri kamu. Kayaknya kamu yang harus terus-terusan mencari ide, mencari solusi, atau mencari perhatian, atau gimana caranya hubungan ini supaya hidup gitu ya. Jadi kayak mungkin kalian berdealing sama seseorang yang nggak tahu apakah introvert atau memang cuek, atau memang terjadi perubahan dalam diri dia. Ya, karena berjalannya waktu di sini kalau yang aku lihat membuat kalian sedikit banyak overthinking. Seperti itu. Beberapa di sini memang terlihat kalian berdealing sama seseorang yang masih suka tebar pesona. Buat dia penampilan prioritas ya, good looking prioritas, good kantong apalagi. Seperti itu. Ini hubungannya stuck, nggak bergerak, diam di tempat. Itu sebabnya kenapa aku bilang buang waktu sekali. Selalu terjadi konflik.
Bahkan di sini terlalu banyak pengontrolan yang terjadi antara kamu sama dia, sehingga sebenarnya kamu gerah sih menunggu terus. Ya, entah menunggu janji atau menunggu dia datangin kamu atau menunggu yang lainnya. Ya, akhirnya hubungan ini yang aku lihat terlalu banyak konflik. Jadi kayak kamu ngerasa sebenarnya kamu hanya ingin menyampaikan maksud hati kamu. Kenapa sih sekarang kamu nggak kayak dulu? Kenapa sih kamu sekarang begini? Maksud kamu tuh cuma mau nanya supaya ada jawaban. Kalau memang sekalipun jawaban itu bohong, misalnya aku lagi capek sayang, aku lagi kerja, lagi ini, lagi itu, mohon dimaklumin. Mungkin dengan kata yang ringan gitu sebenarnya menghibur hati kamu atau menghibur perasaan kamu. Tapi yang terjadi adalah dia ngajak perang, ya. Yang terjadi adalah seperti ini. Malah dia yang lebih nyolot, malah dia yang lebih vokal, ya. Kamu ngomongnya satu oktav, dia naik jadi 2 oktav. Seperti itu. Akhirnya kamu capek kan? Tadinya kamu ingin nyalahin dia, yang terjadi adalah kamu yang disalahin di sini. Tapi kenapa herannya aku kayak kamu nggak capek-capeknya nunggu dia, ya? Mungkin ada beberapa yang sudah terlewati kemarin-kemarin, tapi ada juga beberapa yang mungkin masih baru-baru banget terjadi, sehingga ini memang masih menjadi satu euforia dalam diri kamu. Ya bisa dikatakan ya galaunya masih kerasa, kesalnya masih kerasa, banyak hal juga yang masih kerasa. Jadi totalitas di sini sebenarnya hubungan kalian lumayan membagongkan sih menurut aku, ya, melelahkan. Ini banyak yang berjarak secara harfiah ya jelas ya, mungkin memang sudah berpisah atau berjedah. Tadi juga terlihat di situ. Ada juga yang memang hubungannya LDR atau virtual, seperti itu. Ini juga ada beberapa yang berbeda agama, ada perbedaan-perbedaan, dan juga ada beberapa yang bermasalah dengan izin restu atau keluarga. Ada kaitan juga sama keluarga besar dalam hubungan ini. Oke, kemudian di sini ada Queen of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ada yang mulai merasakan jenuh, ya, mengalami hal-hal yang gitu-gitu aja mungkin menjadi sesuatu yang membosankan. Kemudian ada Queen of Swords, overthinking, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Page of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Aku ngelihat dia kayak mulai merasakan ada suatu dampak yang gak main-main nih dalam diri dia, ya. Ada dampak kejenuhan, ada dampak kebosanan, ada juga beberapa yang mengalami sesuatu kemerosotan, ya. Entah ini akibat, ya nggak tahu ya, namanya karma mungkin, atau ada hal-hal yang memang kalau tanpa kamu dia nggak bisa melakukan apa-apa. Banyak keluhan, banyak renungan-renungan yang terjadi dalam diri dia. Cek dulu bottom of the deck energi kalian, ada King of Wands. Beberapa di antara kalian aku lihat di sini mengamati, menunggu, ya, sambil memperbaiki diri, sambil meningkatkan kualitas hidup kalian. Ya, mungkin kalian juga lagi banyak olahraga supaya terlihat kekar. Kalau yang cewek mungkin rajin diet supaya terlihat menarik, lagi melakukan perawatan diri. Tapi di sini seperti ada sesuatu yang sambil kalian tunggu, kalian lihat, karena ada yang ingin kalian buktikan. Ibaratnya, kalau kamu selama ini mencari yang mulus daripada yang tulus, oke, aku bisa jadi paket komplit.
Kalau kemarin aku tulus, sekarang aku coba lebih mulus. Gitu ya. Misalnya, oke, kamu nyari yang good kantong gitu. Oke, sekarang aku akan kerja banyak-banyak dan kamu bisa lihat ya, aku akan punya banyak duit tapi belum tentu aku mau balikan sama kamu. Itu ya, itu hanya beberapa. Yang jelas di sini ada satu pembuktian yang sedang ingin kamu lakukan terhadap si Bagong. Gitu ya. Oke, yang aku lihat sih di sini ya ada satu situasi kayak mulai boring, mulai jenuh, mulai bosan, ada penyesalan, ada hal-hal yang benar-benar kayak nggak nyaman ya. Bahkan di sini ya ada situasi kayak dia mau mengejar sesuatu yang bisa dikatakan apapun ya pencapaian yang dia inginkan. Seperti kayak dia ngerasa tuh kayak dia diasingkan gitu ya. Ini kita pakai kartunya lain soalnya, jadi Six of Wands-nya nggak melulu tentang suatu kemenangan. Ini memang target sama value dia adalah mengejar kemenangan, tapi sepertinya dia diasingkan, dijauhi, dijarakin, atau sesuatu yang dia kejar itu justru menjauh gitu. Jadi kayak ada dampak negatif yang dia dapatkan belakangan ini, atau ada dampak-dampak lain yang membuat dia sebenarnya merasakan di situasi yang nggak nyaman banget, nggak enak banget gitu ya. Dan ini membuat dia sedikit banyak jadi overthinking ya, kesal sendiri, marah sendiri, dan kadang-kadang membuat dia kemudian udah deh orang-orang yang dekat-dekat sama dia disemprot semua seperti itu. Kenapa? Ya, ada ketidakmandirian yang dia rasakan, atau dia memang sifat atau sikap dia ya, ketidakmandirian. Karena mungkin selama ini dia maunya enaknya aja, maunya nyamannya aja, maunya serba disuap atau serba diayomin sama kamu. Itu akhirnya berdampak sesuatu yang tidak membuat dia berubah. Ya, beberapa di antara mereka di sini kalau aku lihat ya sudah bagus-bagus, sudah nyaman-nyaman, tapi kayaknya ada satu ambisi besar yang ingin dia dapatkan. Ya katakanlah mungkin salah menanam saham, salah investasi, atau salah meletakkan kepercayaan. Di sini aku lihat ada beberapa di antara mereka yang dimanfaatin oleh seseorang. Entah ini dimanfaatin oleh pasangan selingkuhnya atau pasangannya yang dia pergi ketika ninggalin kamu ya, karena ada third party ya di sini. Ada yang mengghosting kalian demi orang lain. Dan ini akhirnya membuat dia kayak ngerasa, kok gini banget ya aku. Kenapa aku sekarang jadi kembali lagi ke titik awal, harus memulai lagi sesuatu, harus memikirkan ulang lagi sesuatu, sehingga menimbulkan penyesalan-penyesalan di dalam diri dia tadi bahwa enak zamanku toh. Ketika bersama kamu dia nggak sampai segini-gininya gitu ya. Setidak-tidaknya lah nyaman hidup dia ya, setidak-tidaknya nggak berkekurangan. Ini karena tadi mengharapkan sesuatu yang lebih di luar sana, ternyata dia zong ya, dia salah pilih itu. Jadi sekarang dia mulai merasakan kayak kayak ada dampak negatif dalam diri dia, kayak hidupnya malah nggak termotivasi, hidupnya kayak kurang gairah, hidupnya kayak kurang serba kekurangan lah, tapi secara ini ya, secara spiritual, secara batin. Jadi kayak ada hal-hal yang dia kejar-kejar, pencapaian-pencapaian apapun, kayak rasanya capek dan lelah sendiri. Ini yang paling parah ya, ada yang dimanfaatin. Entah ini uangnya ditilep atau dicurangin atau dimanfaatin yang lainnya. Dan ini juga beberapa diasingkan, dijauhin dari beberapa orang atau lingkungan dia. Itu. Oh ya, temanya apa dong? Oh ya, dia mulai merasakan suatu dampak dari perpisahan kalian. Nanti aku rapihin deh. Aku mau cerita dikit. Aku tadi ada yang WA. Rupanya aku punya video, ada yang nyolong lagi. Tapi masuknya apa sih, ke snack atau apa gitu? Karena aku nggak punya aplikasi itu sih. Jadi buat kalian-kalian yang sedang menonton, kalaupun memang pingin make video aku, ya sudah, pakailah. Siapa tahu itu jadi ladang amal buat aku, ladang rezeki buat kalian. Cuman nextnya belajar ya. Pelan-pelan belajar tarot gampang kok. Yang penting intuisinya ditajamin, rajin meditasi, hening ya, rajin cleansing. Nanti kalian pasti bisa kok ngikutin alurnya. Nanti pelan-pelan video-video lamanya dibuang-buangin yang punya aku gitu. Jadi boleh aja mau jiplak dulu, mau nyolong dulu, tapi nanti harus melakukan suatu perkembangan gitu ya.
Oke, sekarang kita lihat sebenarnya dampak apa ya? Apa sih dampak yang dia rasakan tidak membuat dia nyaman ya? Di sini ada King of Swords ya. Hampa, kesepian ya. Overthinking juga. Ada sesuatu atau hal-hal lain yang membuat dia tuh kayak gerah sendiri, kesal sendiri, marah sendiri itu. Karena apa? Ada ekspektasi-ekspektasi atau ada harapan-harapan, ambisi-ambisi yang tidak dia dapatkan, tidak sesuai dengan harapan dia. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Devil, Capricorn, ya. Marah sendiri, uring-uringan sendiri, nggak tenang sendiri. Itu mulai tuh dampaknya kayak gitu. Merasakan kesepian tadi, akhirnya siapapun jadi ikut-ikutan kena. Siapapun yang ada di dekat dia siap-siap lah tuh lagi wow ya, ada strength, kehilangan power ya. Biasanya mungkin kalau sama kamu tuh powernya besar karena merasa ada yang bisa dia banggakan, ada yang bisa dia prioritaskan untuk diri dia. Dan di sini mungkin sekarang dia nggak dapetin itu. Akhirnya dia seperti sendiri lagi, kayak ibaratnya singa tuh udah kehilangan taring tuh gimana sih? Seperti itu. Jenuh, lesu, nggak punya power lagi, nggak punya kepercayaan diri lagi. Itu dampak yang dia rasakan setelah berpisah dari kamu atau terjadinya perpisahan antara kamu sama dia, ya. Kemudian ada Five of Wands nih, konflik. Tuh, beberapa di antara mereka berkonflik. Entah ini berkonflik dengan teman, berkonflik dengan keluarga, atau berkonflik dengan siapapun juga. Karena aku lihat beberapa tadi di sini ada kaitan sama keluarga. Mungkin selama ini kamu membantu, mensupport dia, bahkan sampai ke keluarganya. Begitu sudah tidak bersama kamu, mungkin dia sudah mulai kurang memberi keluarganya, ya. Tapi ini segelintir, nggak banyak, ya. Seperti itu. Akhirnya membuat dia yaitu merasa seperti kayak hidupnya nggak nyaman aja, ya. Five of Wands nih, lagi banyak konflik sampai konflik batin di sini, overthinking, ya. Dampak apa lagi sih yang dia rasakan? Two of Cups, nggak bisa lupa sama kamu, ya. Kangen sama kamu, masih pengen ketemu sama kamu, itu dia. Jadi akhirnya membuat dia gelisah sendiri, nggak keruan, kemudian kadang-kadang marah, kadang-kadang kesel, kadang-kadang kangen. Ya, tapi membuat dia kadang-kadang ya tetap mencoba bertahan melanjutkan kehidupan dia saat ini. Oke, kita lihat perasaannya yuk, ya. Jadi kayak dia tuh mulai dapat dampak negatif tuh dari beberapa aspek atau dari beberapa sudut lah, seperti itu. Sebenarnya masih ada perasaan nggak sih? Karena kalau aku lihat dia sendiri pun mengalami situasi maju mundur. Kadang-kadang pengen benar-benar mundur dari kamu, tapi sebenarnya kadang-kadang masih keinget, masih ngerasain bahwa mungkin ada energi twin flame antara kamu sama dia, atau masih ada energi yang belum lepas ikatan batin atau ikatan spiritual kalian. Itu, ya. Dampak kangennya besar. Tapi yang paling besar kesepian sih di sini. Oke, kita cek perasaan dia ke kalian ya. Oke, di sini ada Page of Wands. Loh, lagi merencanakan, berpikir, ya, cari ide, meluangkan waktu sejenak dalam diamnya, dalam sendirinya untuk mengatur satu siasat, satu strategi, atau gimana caranya untuk bisa memulai satu koneksi lagi sama kalian, ya. Ada keinginan untuk minimal sedikit banyak berbicara lah. Oke, kemudian di sini ada The Empress tuh, perasaannya tetap nyaman sama kalian. Lagi-lagi perbedaan usia, wanita paling banyak, single parentnya juga banyak, ya, usianya lumayan jauh terpaut. Di sini yang aku lihat dia merasakan nyamannya itu cuman sama kamu. Jadi artinya di luar sana dia belum ketemu sama seseorang yang bisa memberikan dia kenyamanan seperti kalian. Nine of Cups, ya, merasa damai sama kalian perasaannya, tapi kangen nih, ya, menutup diri. Tapi dengan Nine of Cups ini dia merasa kayak hidupnya tercover, baik itu secara perasaan atau mungkin secara materi, atau tercover dari hal-hal lain juga, ya. Oke, di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada Cancer, Scorpio, Pisces.
Oke, kemudian di sini ada Six of One. Ada dua ya. Yang sana tadi kartunya yang negatifnya, ini yang positif. Six of One, Aries, Leo, Sagittarius. Perasaannya pingin datang lagi ke kalian, pingin mencoba memenangkan hati kalian lagi, ya, untuk mendapat perhatian kalian lagi. Siap-siap kalian akan kehadiran dia. Oke, perasaannya terhadap kalian Wheel of Fortune, ngerasa beruntung tuh. Positif banget perasaan dia ke kalian. Baru tahu dia kan jauh dari kalian kayak apa. Wheel of Fortune, dia merasa bahwa beruntung ketemu sama kamu, atau kamu adalah seseorang yang bisa memberikan keberuntungan kepada dia. Itu perasaannya ke kamu. Oke, kita cek bottom of the deck-nya. Di sini ada Six of Pentacles. Lagi butuh bantuan? Kan? Tuh. Tangannya lagi menadah, lagi kesusahan. Tuh tadi juga terlihat ada sesuatu yang ingin dia mulai, tapi dia nggak bisa lakukan sendiri kalau tanpa bantuan. Itu dia. Aku mau lihat apa nih? The Hidden Third Oracle. Ya, kita cek. Udah lama ya nggak pakai kartu ini. Apa sih yang dia sembunyikan kebenaran di dalam hati dia? Kita cek ya. Waktunya masih lumayan panjang. Kebenaran apa yang dia sembunyikan di hatinya terhadap kamu? Jatuh. Oke, main energinya bottom of the deck-nya di sini ada I can't stop thinking about you. Ya, dia nggak bisa berhenti memikirkan dirimu, aku. Oke, di sini ada you speak to me through music ya. Jadi beberapa di antara mereka mungkin kalaupun masih takut berbicara dengan kamu. Jadi kayak dia lebih kepada kayak ngerasa kalau kamu tuh berbicara sama dia atau dia berbicara sama kamu itu melalui musik-musik yang pernah kalian dengar bersama. Jadi kadang-kadang cara dia mengenang kalian itu dengan memori dari musik kalian bersama. Atau misalnya dia galau atau dia lagi alay-alaynya, dia dengar lagu yang syair-syairnya agak-agak kayak kalian gitu. Kayak situasi kalian seperti itu ya. Contohnya misalnya yang sedang ku jalani. Itu juga lagunya bikin galau tuh. Tadi sore aku tiba-tiba dengar di radio di mobil. Ya, kemudian di sini ada I will wait for a sign from you. Dia sedang menunggu kode, tanda atau sign dari kalian. Ya, jadi sepertinya memang tidak ada pergerakan dari dia kalau bukan kalian yang memulai. Seperti itu. Atau kalaupun dia memulai bisa jadi sesuatu yang lama, tapi kalau kalian kasih kode kepada dia, ini mungkin bisa menjadi sesuatu yang lebih cepat pergerakannya. Kemudian ya. Kemudian sini ada we need to let each other go. Kita butuh melepaskan satu sama lain. Ya, aku nggak ngerti apakah memang dia tadi karena masih ada tarik ulur dalam diri dia tentang pro and kontra antara pikiran dan perasaan. Kadang-kadang dia juga berpikir ya sudah, mungkin kita memang harus melepas satu sama lain. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada my life is not as together as it seems. Jadi kayak dia mungkin berpikir kayak hidup dia tuh udah nggak kayak dulu lagi. Hidupnya tuh nggak seramai seperti yang kamu perkirakan. Mungkin beberapa di antara kalian berpikir kalau dia tuh udah bahagia di sana, dia udah happy di sana, udah have fun di sana. Tapi ternyata dia nggak seperti itu. Jadi lebih kepada kayak mungkin dia mengakui di sini bahwa dia lebih banyak menutup diri. Ya, kemudian ada I lost myself for a little while. Dia kehilangan jati dirinya untuk sementara waktu. Jadi itu dia, ya. Dampaknya juga kerasa. Dia mungkin juga seperti kayak loss, kehilangan cerminan diri. Aku aja kayak misalnya dia bilang, aku aja nggak tahu nih diri aku sekarang mau apa, tujuan hidup aku apa, mau gimana. Jadi kayak lagi ngambang gitu, seleh banget. Tahu ngambang nggak kalian? Kalau lagi nyetir itu nggak ke kiri, nggak ke kanan, di tengah-tengah tuh ngambang tuh.
Atau kalau lagi berenang nggak bisa gaya batu tapi juga nggak bisa berenangnya. Gitu. Oke, kita cek zodiak ya. Oke, di sini ada Aquarius, kemudian ada Libra, kemudian ada Sagittarius, kemudian ada Leo, kemudian ada Taurus, kemudian ada Scorpio. Bottom of the deck-nya adalah Cancer. Ada W, ada J, ada L, ada K, ada Q, ada S, ada V, ada R, ada M, ada D, ada H. Mana nih A, I, U, E, O-nya? Nggak ada. Ada Z. Apa? Huruf vokal ya, huruf konsonan. Aku suka keliru kalau itu, biasalah disleksia gitu. Ya. Mana nih A, I, U, E, O-nya nggak nongol? Itu mungkin nyari setiap huruf pasti ada ya, yang kayak gitu. Nah, inilah inisialnya. Angka, ada 13, kemudian ada 20, ada 31, 30, banyak angka 3, 27, 6, 7, 28, 11, 26. Bottom of the deck-nya 4. Untuk per zodiaknya besok ya, baru start ya. Ini malam minggu, aku mau malam mingguan dulu. Kita baca buku tentang seni merawat sanubari. Masih tentang seni merawat sanubari. Halaman 181. Jika kamu mencintai seseorang, cintailah dia tanpa memikirkan dunianya. Kalau kamu memang sungguh-sungguh, jangan sampai membuat dunianya tertutup untuk dirinya sendiri. Hargai keinginannya, percayakan keputusannya, dan buatlah dia begitu nyaman membagi dunianya denganmu. Karena bila kamu mencintai seseorang, berarti kamu juga harus siap berhadapan dengan dunianya yang pasti tidak berjalan baik-baik saja. Seseorang yang dengan mudah melewati setiap masalahnya, mungkin dia telah melewati banyak air mata dahulunya. Dan dia sudah paham betul bahwa dunia tidak pernah enggan memberikannya ruang untuk bangkit kembali. Gitu dia ayah-ayahku semua. Kurasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.